Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Kaidara dengan nilai 10760. Di sini saya akan membacakan materi tentang artikel konseptual. Artikel konseptual sering diistilahkan dengan artikel hasil pemikiran atas suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa buku sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dalam upaya menghasilkan artikel jenis ini, penulis terlebih dahulu mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkannya. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka menghasilkan artikel hasil pemikiran adalah juga artikel-artikel hasil pemikiran yang relevan. Hasil pemikiran dahulu di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. Tujuan artikel konseptual adalah penulisan artikel untuk mengembangkan dan memperluas pemahaman terhadap suatu teori atau konsep dengan cara mengkaji, menganalisis, serta mensintesis berbagai literatur atau teori yang relevan. Artikel konseptual bertujuan memberikan kerangka berpikir baru terhadap suatu permasalahan umum, memperdalam landasan teoritis suatu bidang kajian, serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Ciri-ciri artikel konseptual itu beberapa ciri khas yang membedakan dari jenis artikel ilmiah lainnya, yaitu artikel ini tidak didasarkan pada hasil penelitian lapangan atau data empiris, melainkan pada kajian teori dan literatur yang sudah ada. Isinya bersifat analisis dan argumentatif, di mana penulis menguraikan serta menafsirkan berbagai konsep dan teori untuk membangun pemahaman baru. Selain itu, artikel konseptual mengandalkan sumber ilmiah yang kuat, seperti buku, jurnal, dan artikel akademik terpercaya. Ciri lainnya adalah kemampuannya menghasilkan gagasan, model, atau kerangka konseptual baru yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian berikutnya. Di sini ada struktur penulisan artikel konseptual atau penelitian. Di sini ada judul. Judul yang diambil harus sesuai dengan apa yang nantinya akan Anda bahas di dalamnya. Untuk judul dapat berupa kalimat berita maupun kalimat tanya. Buatlah judul yang semenarik mungkin agar membuat orang tertarik untuk membacanya. Yang perlu diperhatikan dalam membuat judul adalah kata-kata yang digunakan harus jelas. Kemudian di sini ada nama penulis atau pemilikan. Saat penulisan, nama penulis yang harus Anda ingat adalah tidak mencantumkan gelar yang Anda miliki. Akan tetapi diperbolehkan mencantumkan gelar kebangsawanan atau gelar keagamaan. Nama lembaga seperti tempat si penulis bekerja akan ditulis pada catatan kaki di halaman pertama. Jika yang menulis artikel 2 orang lebih, maka yang ditulis namanya hanya penulis pertama disertai dengan dan kawan-kawan. Selanjutnya ada abstrak. Di dalam artikel konseptual, abstrak berisikan ringkasan dari artikel yang ditulis, bukanlah berupa komentar penulis atau pendapat penulis. Biasanya penulisan abstrak berbeda dari bagian lain, yakni lebih meronjak ke dalam. Kata-kata kritis dan provokatif juga harus ada dalam abstrak. Kemudian ada pendahuluan. Pada bagian pendahuluan berisikan tentang hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca, yang berupa acuan terhadap permasalahan yang dibahas dengan menggunakan kalimat yang belum tuntas sehingga menarik pembaca untuk membaca kalimat selanjutnya, seperti kumpulan dari berbagai argumen para tokoh. Selanjutnya ada bagian inti. Bagian inti membahas tentang berbagai argumen, kuasa, analisis, keputusan, dan sebagainya, atau bahkan masalah yang dibicarakan oleh penulis itu sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menulis, bagian inti harus menggunakan sistematika yang logis dan urut, dan jangan juga mengulas atau menampilkan bagian ini terlalu panjang yang membuat membaca menjadi bosan. Selanjutnya di sini ada penutup. Penutup biasanya berisikan kesimpulan dari artikel yang telah ditulis sebelumnya. Dapat pula ditulis dengan menggunakan subbab agar mempermudah untuk membacanya. Selain kesimpulan, ada juga beberapa penulis yang menambahkan saran dalam artikelnya.
Tentu saran tersebut adalah sebuah pesan yang disampaikan penulis kepada yang membacanya maupun kepada objek yang telah ditulis. Dan selanjutnya itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kumpulan dari beberapa sumber yang telah Anda ambil dan Anda tulis dalam artikel ini sebelumnya. Bagian daftar pustaka terletak pada bagian paling akhir dari artikel. Yang ditulis dalam daftar pustaka adalah nama penulis dan nama penulis yang karyanya Anda jadikan sumber, judul bukunya, kota diterbitkan buku, percetakan yang mencetak atau mencetak buku tersebut, serta tahun terbit dan juga halaman. Beda lagi penulisannya jika yang Anda rujuk adalah jurnal, orang maupun sumber rujukan lainnya. Masing-masing memiliki tata cara penulisan tersendiri. Di sini ada cara membuat artikel konseptual, yaitu yang pertama ada menuliskan tema dan topik artikel. Tahap pertama adalah menentukan tema topik. Jika sudah ditemukannya, maka bisa dituliskan. Penentuan ini menjadi tahap pertama karena nantinya akan ikut menentukan jenis artikel yang akan disusun membahas. Selanjutnya ada menyusun judul artikel. Tahap selanjutnya adalah menyusun judul. Jika judul sudah disusun sejak awal, maka bisa menjadi batasan pembahasan sehingga bisa lebih terstruktur dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada melakukan kajian pustaka. Salah satu yang terpenting untuk artikel konseptual ini adalah isinya yang non-fiksi atau nyata, berbasis kajian. Oleh karenanya, opini yang diutarakan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada merumuskan mini mapping. Melakukan perumusan mini mapping, istilah ini mengacu pada pembuatan kerangka karangan. Jadi, silakan menyusun setiap pokok bahasa atau gagasan utama setiap bab sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis atau enak dibaca dan mudah dipahami. Selanjutnya ada mulai proses menulis. Tahap yang kelima itu tentu saja memulai proses penulis yang akan menjadi inti bagian dari kegiatan yang dijelaskan dari poin paling awal tadi. Mulailah menjabarkan dari bab paling awal dengan mengikuti MPP yang telah disusun. Yang terakhir itu menyusun abstrak. Meskipun letaknya di awal artikel konseptual, namun idealnya abstrak disusun paling akhir setelah bagian inti dan penutup. Sebab idealnya abstrak memaparkan ringkasan artikel. Jadi bagaimana abstrak bisa disusun jika artikelnya belum selesai? Maka sebaiknya disusun setelah artikel berhasil diselesaikan. Ini ada contoh artikel konseptual. Sekian dari pemaparan dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, aku saya Rahma dengan nomor 1102. Pertanyaannya itu, salah satu langkah dalam membuat artikel konseptual adalah menyusun mind mapping. Jelaskan bagaimana mind mapping membantu penulisan dalam pengorganisasian ide dan menyusun kerangka berpikir dalam artikel. Terima kasih Rahma. Saya langsung menjawab saja. Mind mapping membantu penulis dalam mengorganisasi ide dan